Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya sampaikan kepada Bapak Haji Usman Effendi SIPMM laporan tugas pembuatan PowerPoint dengan tema ataupun judul adalah tentang tugas dan fungsi kepala sekolah ataupun tupoksi kepala sekolah. Untuk itu, dengan ini saya sampaikan kepada Bapak tugas yang telah saya buat. Inilah PowerPoint yang telah saya buat dengan judul tupoksi kepala sekolah. PowerPoint yang saya buat menggunakan Microsoft PowerPoint 2010, dan inilah hasil pekerjaan pembuatan PowerPoint yang saya buat.
Nah, itulah PowerPoint yang sudah saya buat. Adapun selanjutnya bagaimanakah saya membuat PowerPoint tersebut? Secara singkat akan saya deskripsikan ataupun paparkan maksud saya tentang bagaimana cara membuat PowerPoint tersebut. Untuk itu, PowerPoint tentunya bisa kita jalankan melalui program Microsoft Office PowerPoint baik 2007, 2010 ataupun 2014. Dan sementara yang saya gunakan adalah Microsoft PowerPoint 2010. Kita cari pada Microsoft Office. Nah, ini adalah Microsoft PowerPoint 2010. Kita jalankan aplikasi tersebut. Ini kita close dulu. Sekali lagi. Kita jalankan Microsoft PowerPoint 2010. Nah, pada bagian program ini yang pertama kita adalah membuat desain, dan pada tampilan ini ada merupakan template bawaan ataupun template blank ataupun template masih kosong. Kita dapat membuat desainnya, yaitu dengan cara kita klik desain. Kemudian di sini adalah berbagai macam pilihan untuk menentukan daripada template yang akan kita buat. Ini bisa kita pilih salah satu, ataupun kalau tidak memilih bawaan, kita bisa membuat sendiri. Nah, sebagai contoh, saya tidak gunakan template yang disediakan, tapi saya akan membuat template sendiri. Perlu diketahui bahwa dalam template ini terdiri dari dua bagian, yaitu titel dan subtitel. Adapun titel adalah berguna untuk membuat judul dari PowerPoint tersebut. Nah, ini adalah untuk judul. Kemudian subtitel ini adalah untuk deskripsi ataupun paparan ataupun penjelasan dari judul yang kita buat. Nah, segera kita ataupun saya mulai untuk membuat PowerPoint. Yang pertama akan saya atur, akan saya drag letak untuk judul tersebut. Besar dan kecilnya bisa diatur dengan mendrag, baik memperbesar ataupun memperkecil. Nah, coba saya atur ini untuk judul. Kenapa saya kecilkan? Karena saya nanti akan membuat sisipan untuk foto dan juga untuk deskripsi ataupun subtitlenya. Saya atur untuk mendapatkan tampilan yang sesuai saya harapkan ataupun saya inginkan. Untuk judul misalnya ataupun yang ditugaskan kepada saya adalah tentang tupoksi kepala sekolah. Ini adalah judul. Kemudian pada judul ini kita bisa mendesain baik ukuran huruf. Kalau hurufnya ingin diatur, ini kita bisa blok huruf tersebut dengan cara kursor disimpan di sebelah kiri, kemudian kita tekan bagian kiri, kemudian kita blok. Nah, ini kemudian
kita kembali ke home dan di sini adalah pengaturan huruf. Kita pilih mau jenis huruf apa. Yang ditampilkan di sini adalah jenis Calibri. Kita dapat memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan saja saya akan membuatnya dengan huruf yang standar, yaitu huruf Times New Roman. Kita cari huruf Times New Roman. Nah, ini Times New Roman. Kemudian ini adalah ukuran huruf, karena tampak untuk satu baris tersebut tidak cukup. Huruf yang digunakan 40, kita bisa perkecil agar kita mendapatkan dalam satu baris. Nah, kita gunakan yang 32. Maka pengaturan huruf ini sudah dua pengaturan. Yang pertama adalah jenis hurufnya, yaitu Times New Roman. Kemudian ukurannya kita gunakan 32. Kemudian huruf ini juga dapat kita atur, baik ditebalkan ataupun ditipiskan. Dan untuk penebalannya kita bisa klik dengan huruf B ataupun bold. Nah, ini sudah diperbesar. Atau kalau kita mau mengeditnya menjadi miring, bisa diklik tanda miring ini. Kemudian untuk garis bawah, ini bisa diklik garis bawah. Nah, kita tidak menggunakan huruf miring dan tidak menggunakan garis bawah, tapi saya hanya menggunakan bold saja. Kemudian untuk huruf ini warna, maksudnya kita bisa memilih berbagai warna dari huruf tersebut, baik merah, merah muda, kuning dan sebagainya. Saya coba pilih yang standar, yaitu yang warna hitam. Nah, detail ini telah kita dapatkan. Kemudian dari judul ini kita juga bisa membuat animasinya ataupun pemilihan setting animasi. Ini dalam tampilan animasi berbagai efek bisa kita dapatkan. Apabila kita tidak membuat efek animasi, maka diaktifkannya adalah none ataupun tidak ada aktivasi. Nah, ini berbagai pilihan. Tampilan appear, kemudian ini fade, kemudian ini play in, kemudian ada float in, ada split, kemudian ada wave, kemudian ada save, dan ada fill. Nah, coba saya gunakan animasinya adalah dengan menggunakan save. Animasi berikutnya untuk efek ini kita bisa mengoperasikannya itu melalui klik ataupun with previous ataupun after previous. Kalau unklik, kita bisa menjalankan aplikasi ini dengan diklik. Nah, apabila kita tidak mau mengklik, maka kita gunakan with previous ataupun after previous. Dan coba saya gunakan dengan klik saja. Untuk selanjutnya, selain kita bisa memasukkan teks, baik itu berupa judul dan paparan, kemudian kita juga bisa memasukkan gambar, video, ataupun musik. Dan pada saat ini saya akan sisipkan sebuah foto saja dengan cara ini, kita klik insert, kemudian kita pilih picture. Nah, ini untuk mendapatkan ataupun menyisipkan gambar. Kalau kita ingin menyisipkan video, maka yang diklik adalah video. Kemudian apabila kita ingin menyisipkan musik, maka kita pilih audio. Nah, saya coba pilih picture saja. Ini untuk memasukkan gambar. Kemudian akan tampil gambar yang ingin kita sisipkan, di mana disimpan.
Saya contohkan di bagian picture. Ini saya ambil foto saya sendiri, kemudian klik insert. Nah, ini sudah tampil, dan ini kita bisa mengaturnya dengan ukuran besar kecil yang sesuai dengan template serta sesuai dengan yang kita inginkan. Ini bisa diperkecil ataupun diperbesar. Nah, untuk selanjutnya kita telah membuat judul, kemudian menyisipkan gambar ataupun foto. Yang selanjutnya adalah kita sisipkan daripada teks ataupun paparan penjelasan dari tupoksi kepala sekolah ini. Saya akan ambil dan gunakan huruf, misalkan hurufnya 20, kemudian tetap ini menggunakan yang standar Times Roman. Kemudian untuk menempatkannya, teks rata itu kita bisa rata di sebelah kiri, kemudian rata tengah, rata kanan, dan ada rata kiri kanan. Saya akan gunakan untuk teks ini adalah rata kiri. Kemudian kita menulis paparannya, misalkan tupoksi kepala sekolah terdiri dari titik 2. 1 adalah kepala sekolah sebagai edukator. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer ataupun manajer. Yang ketiga, tupoksi kepala sekolah itu kepala sekolah sebagai administrator. Yang selanjutnya yang keempat, kepala sekolah sebagai manajer, administrator, supervisor. Kemudian yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Terakhir yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Nah, untuk pengaturan huruf ini kita bisa tebalkan, kemudian hurufnya adalah huruf hitam. Karena dalam template ini masih tersedia banyak tempat, maka hurufnya bisa diperbesar sesuai dengan tempat yang tersedia. Nah, ini kita gunakan huruf dengan ukuran 32 Times New Roman. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita dapat membuat judul, kemudian kita telah memasukkan
gambar serta kita telah membuat paparan ataupun deskripsi dari judul, kita akan membuat animasi secara keseluruhan. Untuk judul kiranya kita masih bisa memperbesarnya dari 32. Biar kita buat 2 baris saja untuk judulnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasi, memberikan efek-efek agar tampilan dari PowerPoint ini menjadi sangat menarik. Yang pertama yang akan saya atur adalah tentang background ataupun warna latar belakang dari PowerPoint ini. Ini kita bisa ambil dari desain, kemudian ada background style. Nah, pada background style ini menyediakan berbagai macam template, ataupun kita bisa membuatnya sendiri. Kalau mengklik di pilihan ini akan tampil sesuai yang dipilih, tapi kita bisa memilih bagian yang lain yang kita inginkan. Misalkan saya gunakan garden wheel ini dengan background tampilan yang diinginkan. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, maka akan tampil background ataupun warna dasar seperti ini, dari kuning sampai hitam, kuning, merah muda, merah tua, dan hitam. Ini latar belakangnya dengan tadi background style dari sini sudah. Kemudian kita akan mengatur tampilan yang mana dulu yang ingin kita tampilkan, maka kita untuk mengatur animasi berikutnya kita kembali ke animasi. Kemudian di sini ada add animation, ataupun ini untuk efeknya menggunakan snap dulu efeknya. Kemudian start on click, durationnya kita perlambat ini dengan 3 detik saja. Nah, ini adalah bagian dari gambar. Kita tampilkan dahulu gambar, ini bisa di drag, disimpan di bagian atas. Tadi ini judul dulu, baru gambar. Nah, sekarang ini gambar dulu. Gambar kita berikan efek yang akan ataupun efek yang akan kita pilih bisa diatur di sini. Directionnya mau in mau out, ada 2 pilihan. Kemudian kita pilih untuk suara, ini berbagai macam pilihan di sini. Saya gunakan adalah suara kamera. Kemudian untuk latar belakang setelah tampilan ini boleh memilih, saya kosongkan saja supaya tidak menutup foto. Kemudian untuk timingnya di sini bisa diatur mau berapa detik tadi. Nah, ini adalah animasi ataupun efek terhadap foto. Untuk selanjutnya tampilan yang kedua adalah untuk judul. Kita atur animasinya dengan efeknya. Ini adalah zoom in, bukan zoom out. Kemudian suaranya adalah suara kamera juga. Kemudian ini untuk tampilannya ada 3 pilihan. Apakah semua kata langsung tampil? Apakah satu yang ditampilkannya satu baris? Apakah ditampilkannya kata per kata? Nah, karena judul ini katanya sedikit ataupun terdiri dari 2 suku kata,
maka akan saya tampilkan dengan menggunakan by word ataupun satu-satu. Kalau by letter, saya pilih by letter saja. Kemudian yang berikutnya ini akan kita tentukan untuk animasi subtitle ataupun paparan. Saya memilihnya dengan swivel saja. Kemudian efek-efek lainnya adalah berdasarkan by letter saja. Maka setelah ini selesai, kita simpan. Kemudian disimpankan di mana, di dokumen ataupun di apa saja, bisa kita tempatkan. Saya pilih di tempat video saja, karena pada folder ini sudah ada judul tupoksi kepala sekolah. Maka kalau tidak ingin menimpa judul tersebut, kita harus membedakan meskipun ada satu karakter tupoksi kepala sekolah, misalkan ini satu. Kemudian disimpan. Maka selesailah membuat PowerPoint dengan Microsoft Office 2010. Kalau kita ingin menjalankannya, maka kita klik ini slideshow, kemudian from behinding, maka akan berjalan. Nah, ini kita gunakan tadi karena startnya adalah klik, maka kita harus mengenternya. Nah, apabila kita tidak ingin mengklik ataupun mengenter, maka pada pengaturan tadi kita harus menggunakan previous ataupun after previous. Nah, ternyata setelah kita tampilkan di bagian paparan, ini ada satu kekurangan, yakni kita tidak memasukkan suara. Maka kiranya kita bisa menyeting kembali, karena ketika ditampilkan ini tidak ada efek suara. Kalau memang tidak ingin ada suara, tidak usah di setting lagi, tapi saya ingin mendapatkan suara, maka di sini di pengaturannya menggunakan suara. Misalkan suaranya adalah suara kamera saja ini. Kemudian klik simpan. Demikianlah, kita coba tutup dan kita buka. Dari yang barusan saya buat adalah tentang tupoksi kepala sekolah 1 tadi nama filenya. Kita buka, dan inilah yang barusan dibuat. Kemudian untuk menjalankannya, ini slideshow from behinding. Dan hampir lupa, kalau memang kita ingin menjalankannya tidak mengklik, maka kita harus mengaturnya ini dengan with previous, maka dia akan menjalankan sendiri. Kita simpan lagi. Klik ini with previous, kemudian ini juga on klik menjadi with previous. Klik simpan, kemudian coba kita jalankan. Nah, ini dijalankan dengan tidak mengklik.
Demikianlah kiranya paparan saya tentang bagaimana cara membuat PowerPoint. Hal ini saya sampaikan sekali lagi adalah bentuk laporan dari penugasan pengawas SD Kecamatan Tegal Bulet, yaitu Bapak Haji Usman Effendi. Kepada Bapak Haji Usman Effendi, kiranya mohon maaf apabila tugas yang saya buat tidak mencapai hasil yang seperti Bapak harapkan. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.